Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kimia itu Ganjil. Ini adalah sesi pembahasan latihan soal PAT Kimia kelas 10. Kita memasuki video yang ketiga. Untuk video 1 dan 2 silakan diakses di bagian keterangan deskripsi video. Nah, kita akan melanjutkan di pembahasan soal yang nomor 23. Nomor 23 ini perlu kita menulis dan sebagainya ya. Soalnya adalah sebanyak 2,4 gram magnesium direaksikan dengan 100 ml asam klorida menurut persamaan reaksi seperti itu. Pertanyaannya adalah, berapa volume gas hidrogen yang dihasilkan pada kondisi STP? Nah, langkah mengerjakan soal nomor 23 itu adalah kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Mg ditambah 2HCl membentuk MgCl2 dan gas H2. Jika sudah, kita bisa menghitung mol masing-masing zat. Molnya Mg, masanya adalah 2,4, AR-nya adalah 24, berarti ketemu 0,1 mol. Terus kita juga bisa menghitung molnya HCl, pakai molaritas dikali volume dalam satuan liter, karena menggunakan larutan DEN. M-nya adalah 1, kemudian volume 100 ml berarti 0,1 liter, berarti ketemu 0,1 mol. Nah, molnya sama. Ini 0,1, ini juga 0,1. Kita tulis sebagai kondisi mula-mula. Selanjutnya, kita hitung berapa mol yang ada di bagian reaksi. Caranya sama kayak di video yang bagian kedua tadi ya. Kita habiskan yang depan. Kalau ini dihabiskan, ternyata di sini butuhnya 0,2 karena 1:2. Nah, yang ada cuma 0,1 berarti tidak mungkin. Kalau nggak mungkin kita habiskan yang belakang. Kalau di sini 0,1, koefisiennya 2 berarti di sini 0,05 karena separuhnya. Ini juga 0,05, ini juga 0,05 karena separuhnya. Ini habis sebagai bereaksi pembatas, ini sisa 0,05, ini terbentuk 0,05 dan 0,05. Nah, yang diperlukan kan hanya hidrogen aja, berarti ini. Nah, volumenya berarti mol dikali dengan volume molar. 0,05 dikali 22,4. Hasilnya adalah 1,12 liter. Jadi untuk nomor 23 hasilnya 1,12 liter, yaitu yang A. Udah ya, untuk nomor 23. Prinsipnya, asalkan kita bisa menentukan siapa yang habis bereaksi, siapa yang bersisa, kemudian siapa yang terbentuk, pakai perbandingan koefisien, insya Allah bisa. Nah, sekarang kita masuk di nomor 24. 24 nggak butuh video. 24 ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks. Kita diberi data kayak gitu ya, ada grafik. Kemudian kita hanya diminta mencari dua pernyataan yang benar. Pernyataan yang A, titik di DH2O lebih tinggi daripada H2S, benar ya? H2O itu ini, H2S itu di ini. Lebih tinggi karena H2O mampu membentuk ikatan hidrogen. Nah, cirinya kayak yang dimaksud kayak antar molekul. Apabila ada atom H dari satu molekul ketemu NF dari molekul yang lain, itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Salah satunya adalah air. Sedangkan H2S tidak, karena tidak ketemu atom H, ketemu O, N, atau F. Sehingga yang A ini benar. Ini benar. Bagaimana yang kedua? Titik di DSIH4, SIH4 itu ada di sini, lebih tinggi daripada CH4, CH4 itu ada di sini, berarti benar ya. Karena gaya dipol-dipol. Nah, SiH4, CH4 itu molekulnya non-polar. Kalau non-polar berarti tidak memiliki gaya dipol-dipol, tapi hanya sebatas gaya London. Berarti yang B ini salah. Yang C, senyawa memiliki ikatan hidrogen adalah NH3HF2O. Nah, ini jawabannya benar. Berarti jawabannya A dan C. Buktinya apa? Ini. Titik D-nya lebih tinggi daripada
ada yang segolongan dengan dia. Berarti dua jawaban yang benar untuk soal nomor 24 adalah A dan C. Kita lanjut nomor 25 sekarang. Ini juga bagian dari soal pilihan ganda kompleks. Kita kecilkan ya, biar langsung tahu. Seorang siswa ingin mengetahui daya antar listrik larutan, ada percobaan ada larutan A sampai F, kemudian datanya seperti itu. Kita disuruh menentukan setiap pernyataan ini benar atau salah, gitu ya. Yang A datanya begini, yang B begini, F begini. Kita lihat, larutan E merupakan elektrolit lemah. Kita lihat, E itu ini tidak menyala, ada gelembung. Nah, ini adalah ciri dari elektrolit lemah. Berarti yang ini benar. Derajat ionisasi larutan B sama dengan larutan C. B dan C kita lihat. B menyala, ada gelembung, menyala, ada gelembung. Jadi dari elektrolit kuat ini juga kuat. Berarti kalau kuat derajat ionisasinya sama, yaitu 1. Ini 1, ini juga 1. Jadi benar. Yang D sekarang. Derajat ionisasi larutan D adalah 1. Ini lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung. Berarti ini termasuk elektrolit, bagian non-elektrolit. Yang D ini non-elektrolit. Kalau non-elektrolit, berarti derajat ionisasinya bukan 1, malah sama dengan 0. 0 itu non-elektrolit, kalau 1 itu elektrolit kuat, kalau di antara 0 sampai 1 masuk elektrolit lemah. Bagaimana yang C? Apakah lebih besar dari yang E? Benar ya? Karena yang C ini bersifat elektrolit kuat, sedangkan yang ini bersifat non-elektrolit. Ini benar, ini salah, ini benar. Untuk nomor 25. Nah, itu adalah soal-soal yang pilihan ganda. Sekarang kita masuk di nomor 26, yaitu soal urean atau IC. Kita lihat ya soalnya kita bicara. 26. Kita aktifkan kameranya. Tentukan geometri dan polaritas molekul PCl3 jika diketahui nomor atomnya P adalah 15 dan Cl adalah 17. Berarti untuk nomor 26 ini anak-anak, kita harus memulai dari konfigurasi atomnya. 15P dan 17Cl. Na 3S2 3P5. 3, sorry. Yang ini Na 3S2 3P5, kebalik tadi ya. Karena ini 15, yang ini 17. Berarti kalau kita gambar, P itu ada di tengah. Memiliki 5 elektron valensi. Kemudian ngikat 3 atom Cl. Nah, kita lengkapi elektronnya. Setelah kita dapatkan struktur Lewisnya, agar bisa mendapatkan bentuk dan molaritasnya, kita tentukan ini, bilangan koordinasinya, yaitu pasangan bebas ditambah pasangan elektron ikatan. Yang bebas ini sepasang, berarti ada 1, ikatannya ada ini. Ada 3, berarti ketemunya adalah 4. Kalau 4, bentuk asli molekul itu adalah tetrahedral, yang gini tuh ya. Nah, gini. Ini ada Cl, ini ada Cl, ini ada Cl. Tetapi karena satunya ada elektron bebas, kita ganti dengan elektron bebas. Nah, geometri yang kayak begini, terlepas satu ikatan, itu namanya adalah trigonal piramida. Atau segitiga piramida. Nah, kalau segitiga piramida, ikatan ini dan ini tidak saling menghilangkan. Mu atau momen dipolnya tidak 0, berarti dia bersifat polar. Nah, cara jawabnya begitu ya. Alurnya dari konfigurasi elektron, terus gambarkan struktur Lewisnya, tentukan bilangan koordinasinya, baru digambar, dan kita tentukan dia polar atau non-polar. Itu yang nomor 26. Soalnya mudah. 27. Apa pertanyaannya? Perhatikan persamaan pembentukan uap air berikut.
Sama dengan itu, hitunglah volume gas hidrogen dan oksigen yang diperlukan untuk memproduksi 60 liter uap air. Wah, ini mudah sekali nih. Ada H2 ditambah O2 bisa membentuk H2O. Ini koefisiennya adalah 2. Nah, soal ini menggunakan hukumnya Gay-Lussac. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Perbandingan koefisiennya 2:1:2. Kalau di sini harus memproduksi 60 liter air, berarti oksigennya berapa? Hidrogennya berapa? Kan mudah sekali, kan? Kalau 2 adalah 60, kalau 1 berarti ya 30 liter. Kalau 2 berarti ya 60 liter. Cuma gitu aja cara jawab soal nomor 27. Bonus ya. Lanjut 28. Apa nomor 28? Oh, cuma menyetarakan. C4, H8, ditambah oksigen membentuk CO2 dan H2O. 4, ya. Berarti ini 4. Ini 4, ini 4. Berarti 8. Ini tinggal dikali 4. Nah, sudah selesai gitu aja yang A. Kalau yang B, SN ditambah HCl membentuk SnCl2 dan H2. Ini gampang sekali malah. Cl-nya 2, tinggal dikali 2. Nah, gitu aja selesai. Untuk 28. Lanjut 29. Nah, ini kayaknya berhubungan dengan pembatas ya. Ada Ca dihasilkan dengan HCl, berarti ada Ca ditambah HCl membentuk CaCl2 dan H2. Kalau kita setarakan, ini tinggal dikasih 2 aja selesai. Ya. Terus kita cari molnya. Molnya Ca, masanya 4, MR-nya 40, berarti ketemu 0,1 mol. Molnya HCl, pakai M dikali V kayak tadi, dalam satuan liter, berarti 1 dikali 0,1 juga ketemu 0,1 mol. Ini 0,1, ini juga 0,1 mula-mulanya. Nah, begini. Berarti yang bereaksi, kalau ini kita habiskan 0,1, di sini 0,2, ini nggak mungkin, kita habiskan yang berakal. Kalau ini 0,1, kalau 2, kalau 1 kan separuhnya gitu ya. Soalnya nggak ada masalah. Ini yang habis, ini sisa 0,05, ini terbentuk 0,05, ini juga 0,05. Reaksi pembatasnya ini pembatas. Temu yang A ya. Yang B, volume gas hidrogen, oh ini gampang. Jadi volume dalam SCP 0,05 dikali 22,4. Nah, langsung ketemu, yaitu 1,12 liter. Simpel ya untuk nomor 29. Langsung nomor 30. Kayaknya nomor 30 ini yang butuh waktu untuk membahas karena soalnya beda dibandingkan yang lainnya. Menentukan rumus molekul. Sebanyak 0,37 gram senyawa organik X yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dibakar berlebih bersama reaksi itu. Pembakaran zat menghasilkan 0,88 gram karbon dioksida, 0,45 gram air. Ternyata percobaan lain menunjukkan bahwa setengah mol zat X masanya adalah sebesar 37 gram. Tentukan rumus molekulnya. Nah, model begini sudah sempat kita bahas di pembelajaran reguler ya, bahwa yang pertama harus kita cari perbandingan massa CHO di dalam senyawa itu. Dari mana datanya? Dari massa ini.
dari massa karbon dioksida dan massanya air. Gimana mencarinya? Dari CO2, kita bisa menghitung massanya C. Dari H2O, kita bisa mencari massanya H. Berarti gini, massanya C. Pakai AR-nya C, berarti 12. AR-nya C1, berarti 1 kali 12. Dibagi MR-nya dia. MR-nya adalah 44. Dikali massanya dia. 0,88. Berapa itu lihat hitung? Itu mbak kalkulator aja biar mudah ya. 12 dikali 0,88 dibagi dengan 44. Ketemunya 0,24 gram. Ini massa karbonnya. Nah, dari massa karbon kita bisa menghitung massanya hidrogen. 1 kali 2 atau 2 kali 1 nulisnya boleh ya. Hidrogennya 2, massanya 1. Dibagi dengan MR-nya adalah 18, H2O itu. Dan massanya adalah 0,45. Ketemu kita hitung. 2 kali 0,45 dibagi 18. Ketemunya 0,05 gram. Nah, kalau massanya ini udah ketemu, kita bisa menghitung massa yang lain juga. Yaitu massanya oksigen. Dari mana massa oksigen? Dari sini kita bisa menghitung. Berarti massa O adalah massa sampelnya 0,37 dikurangi massanya C 0,24 dikurangi massanya H 0,05. Berapa itu? 0,37 dikurangi 0,24 dikurangi 0,05. Nah, 0,08. Ketemu semua ya? Massanya C dapat, massanya H dapat, massanya O dapat. Kalau sudah dapat semua massa unsurnya, kita bandingkan mol C dibanding mol H dibanding mol O. Ini 0,24 per 12, ini 0,05 per 1, ini 0,08 per 16. Ketemunya ini adalah, buat aja biar cepat, 0,24 dibagi 12. 0,02, ini 0,05, yang ini 0,05 kayaknya. Nah, 0,005. Bandingannya kecil sekali. Coba sih, kita hitung dulu massanya oksigen ya. Bentar ya. 0,37 dikurangi 0,24 dikurangi dengan 0,05. Kecil banget ya. Nah, kalau udah kecil banget, ini kita bandingkan perbandingan, jadi perbandingan koefisien. Kita bagi yang ini, kalau ini 1, ini 10, ini 4. Nah, ini nggak dapat ini. Harapannya di sini adalah kita cek massanya dulu ya. Kita cek massanya dulu. Kayaknya ada yang salah ini. 0,37 dikurangi 0,24 dikurangi 0,13. Sorry. Tak nolkan dulu ya. 0,13 dikurangi 0,05. Ketemunya segitu. 0,08 kemudian dibagi dengan 16. Ini yang paling kecil. Terus kita bandingkan perbandingannya. Berarti 0,02
0,005. Ini ketemunya 4, kalau dibanding dengan ini ya. Terus 0,05 dibanding dengan 0,005. Ketemunya di sini adalah 10, di sini 1. Berarti rumus ini perbandingan 4, 10, 1 sebagai rumus empiris. C4, H10, O1. Ini adalah rumus empirisnya. Nah, setelah ketemu rumus empiris, kita sekarang harus mendapatkan rumus molekul. Kita gunakan data yang ini. 0,5 mol ZX masanya 37 gram. Berarti kita bisa menghitung MR-nya. Kalau MR-nya ketemu, kita bisa mencari molekulnya. Mol itu kan massa dibagi MR. Ini 0,5, masanya 37 per MR. Berarti MR-nya adalah 37 dibagi 0,5. Apa itu? 37 dibagi 0,5. Atau dikali 2 ya, 74. Nah sekarang kalau kita lihat, MR dari rumus empiris dikali N kali itu sama dengan MR dari rumus molekul. Ini konsep yang kita dapatkan waktu pembelajaran di kelas. Nah C4H10 ini kan C4H10O dikali N itu sama dengan 74. C-nya dikali 4 itu berarti 48 ditambah 10 ditambah 16 dikali N itu sama dengan 74. Ini juga 74N sama dengan 74, berarti N-nya adalah 1. Kalau N-nya ketemu 1, berarti rumus empiris sama dengan rumus molekulnya, yaitu sebagai C4H10O1. Nah, begitu anak-anak untuk cara menjawabnya. Ini ya runtutannya ya. Kita cari massa C-nya dulu, kemudian massa O-nya, massa hidrogennya dulu. Ini massa hidrogen. Massa C dari CO2, massa hidrogen dari H2O, kemudian massa O dari selisih sampel dikurangi C dan H, terus dibandingkan molnya. Mol C banding mol H dibanding mol O. Ketemulah perbandingan ini disebut sebagai rumus empiris. Rumus empirisnya ketemu, kita bisa menghubungkan dengan MR senyawa. MR rumus empiris sama dengan MR rumus molekul. Masukkan ke sini, ketemu N-nya, nah N itu mewakili penyederhanaan rumus empirisnya. Kalau ketemunya 1, berarti rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Nah, begitu untuk prediksi PAT kelas 10. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, komen video ini. Jika bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Untuk link video bagian 1 dan 2 bisa dilihat di deskripsi video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.